Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Muhammad Al-Fatih, NIM 011022179 dari kelas TI 17 STT Terpadu Nurul Fikri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses dalam penentuan role pada protokol spanning tree atau lebih tepatnya Rapid Spanning Tree Protocol. Kita langsung saja. Pertama, harus menentukan role daripada switch-nya itu sendiri. Switch role itu ada role-nya ada dua. Yang pertama ada role-nya sebagai root bridge atau disingkat RB. Yang kedua ada non-root bridge. Root bridge ini jumlahnya hanya satu, yaitu berdasarkan bridge ID paling kecil. Yang kedua ada non-root bridge, yaitu sisanya. Contohkan misalnya seperti ini. Ada 3 switch. Kalau satu sebagai root bridge, berarti sisanya 2 sebagai non-root bridge. Non-root bridge berarti sisanya cuma 2. Gimana cara menentukannya? Semua switch berkenalan dengan cara saling mengirim atau bertukar informasi yang itu namanya BPDU, singkatan dari Bridge Protocol Data Unit. Salah satunya ada bridge atau switch ID yang terdiri dari priority dan MAC address pada suatu perangkat switch. Sini saya contohkan terlebih dahulu bagaimana switch itu saling bertukar BPDU. Ketika protokol pertama kali dijalankan, STP atau RSTP dijalankan, maka seperti inilah. Kan kalau kayak gini kita nggak tahu mana yang root bridge, mana yang non root bridge. Pada saat seperti inilah para switch saling bertukar BPDU. Maka langsung saja kita cepatkan di sini fast forward time. Nah, pada saat seperti inilah para switch bertukar BPDU sudah selesai. Maka dapat ditentukan mana yang root bridge, mana non root bridge. Kalau di sini non-root bridge itu adalah switch 3 ini. Dia adalah root bridge. Ditandai dengan yang paling gampang, cara melihatnya adalah root bridge ini tidak memblok salah satu portnya. Dan port lawannya juga tidak ada blok. FA02 dan FA01 ini tidak diblok dan port lawannya tidak diblok. FA02 ini tidak diblok juga. Berarti dia switch 3 ini root bridge dan sisanya ini adalah non root bridge. Itu masuk pada switch rows. Selanjutnya port rows. Yang pertama itu adalah root port. Root port ini statusnya forwarding, jumlahnya hanya satu di non root bridge menuju ke root bridge. Gimana cara lihatnya? Yang tadi root port ini berada di non-root bridge. Singkat aja NRB, non-root bridge. Ini non-root bridge, ini non-root bridge. Root port itu pasti berada di antara ini. Di sini antara dua ini. Gimana cara lihatnya? Kita ketik komen di sini, kita enable dulu. So, spanning tree. Root port. Nih, role-nya root port. FA02 switch 1 switch 2 ketikkan lagi enable so span. Mana cara nentuin root port? Yaitu pos paling rendah menuju ke root bridge. Cara lihat costnya di mana? Nih, cara lihat costnya di sini. Costnya sama semua. Mau switch 1, switch 2, switch 1, switch 2 ini non-root bridge. Costnya sama semua. Yaitu lihat yang kedua, yang B. Bridge ID tetangga paling kecil. Bridge ID paling kecil yang mana? Pasti root bridge ini. Ya, yang paling kecil. Kita lihat enable
Bridge ID itu apa tadi? Bridge ID itu terdiri dari priority dan MAC address. Itu bridge ID. Dan bridge ID paling kecil adalah bridge ID ini, bridge ID-nya root, si root ini, root bridge ini. Itu pasti paling kecil. Kita lihat di sini cara melihatnya. Bridge ID switch 3, ini kan root bridge. Switch 3 ini root bridge. Bridge ID-nya terdiri dari priority dan MAC address. Priority-nya berapa? 24577. Switch 3 ini. Kalau switch 1 sama switch 2 ini berapa? Switch 1 dulu nih. 24577 itu root ID-nya sama nih. Ya karena emang nih root ID ini adalah root ID bridge ini. Root bridge ini 24577. Root SW1 ini adalah bridge ID-nya, priority-nya 28673. Kecilan mana? Kecilan root ID ini, si punya bridge, root bridge ini 24577. Sedangkan bridge ID switch 1 ini 28673. Lebih besar loh. Nah, switch 2 berapa? 28673, sama juga. Kecilan, masih kecilan switch 3 yang sebagai root bridge. Switch 3 kan root bridge kan tadi kan. Nah, cara nentuin root ports yaitu paling kecil bridge ID tetangga. Nah, menuju bridge ID tetangga paling kecil. Berarti kalau ini tadi sama, berarti yang paling kecil mana? Berarti menuju ke sini, yaitu FA02 dan FA02 pada switch 2 pada switch 1 ini. Nih, bisa kita lihat di sini switch 1 FA02-nya sebagai role-nya root bridge, statusnya forward, statusnya forward, hostnya sama, itu benar. Terus cara menentukan yang ketiga, port ID tetangga paling kecil. Port ID itu terdiri dari port priority dan port number. Cara lihatnya di mana? Yaitu di sini. Ini adalah port ID, terdiri dari priority dan port number. Priority-nya 128 sama semua, dan numbernya juga sama, 2. Berarti yang dipakai yang di sini di mana? Di poin nomor 2 ini. Bridge ID paling kecil ke tetangga. Paling kecil menuju kemana? Ke tetangga ini menggunakan jalur FA02. Paling kecil. Nah, kalau ke tetangga ini kan sama kan? SW1 ke SW2 sama kan? Paling kecil ke SW3, SW3. Itu cara menentukan root port. Yang kedua ada designated port. Designated port itu statusnya forwarding, jumlahnya sama dengan segmen. Maksudnya apa? Ini segmennya kan ada tiga switch, maka seharusnya designated port ini juga ada 3 sesuai dengan segmennya. Harusnya cuma ada 3. Nah, benar, sesuai dengan segmennya. Cara melihatnya di mana? Cara menentukannya. Designated port ini adalah port di root bridge. Itu adalah designated port. Root bridge mana? Tadi yang ini, switch 3. Dia role-nya apa? Sebagai designated port. Statusnya forwarding. Yang kedua itu adalah yang ke end device. End device itu adalah perangkat terakhir. Maksudnya adalah habis switch ini pasti ada perangkat lagi kan, yang menuju ke PC. Nah, ini adalah end device. Device nih. PC ada laptop, server, device nih. Kita contoh nih. Pasti F03 ini adalah designated port. Kita cek lagi. Nah, pasti role-nya designated port, statusnya forwarding, kan? Yang ke device pasti designated port. Terus designated port itu ditentunya mana lagi? Yang ketiga adalah lawannya root port. Tadi root port adalah yang di non root bridge, FA02 dan FA02 switch 2 ini. Ini root port nih. Lawannya mana? Ya lawannya yang ini, FA01, FA02 yang ada di
root bridge. Sama aja nih, A sama C itu cuma kebalikannya. Port di root bridge lawannya ya ini, F02 lawannya ini. Terus cara menentuin yang terakhir adalah lawannya non-designated port. Non-designated port itu yang mana? Yang ini, yang merah ini. Atau kalau di RSTP atau di Rapid ini namanya bukan non-designated port lagi, melainkan alternated port. Nah, alternated port itu adalah non-designated port. Lawannya pasti designated port. Designated port mana? Lawannya non-designated port. Ini pasti kita cek designated port. FA01 lawannya non-designated port. Nah, itu cara menentukan non-designated port. Yang ketiga ada non-designated port. Sebelumnya non-designated port ini kuantitinya tergantung topologinya. Misal di 3 switch ini pasti hanya satu sesuai topologinya, di blok 1 aja kalau 3 switch. Beda lagi misalnya kalau 4 switch ya disesuaikan lagi jumlahnya tergantung topologinya. Kalau di sini 3 ya dia yang di blok cuma 1. Karena tentunya gimana, yaitu cost tertinggi menuju ke root bridge. Kalau tadi kan ini cost sama semua nih, costnya sama semua. Juga di sini costnya sama semua, di sini juga sama semua, costnya sama semua. Kalau costnya sama semua, ke poin nomor 2 ini, bridge ID tetangga paling tertinggi. Sudah pasti kalau switch 3 ini yang terkecil karena dia sebagai root bridge. Berarti antara 2 ini yang terbesar yang mana? Kalau tadi kan dibandinginnya hanya lihat dari priority-nya saja, karena kita bandingin dengan MAC address-nya. Karena bridge ID itu terdiri dari priority dan MAC address. Sekarang kita lihat priority-nya sama, 28673. Sedangkan MAC address-nya switch 1 ini depannya A, ini hexadesimal artinya 10, sedangkan switch 2 ini hanya 1, berarti lebih besar yang switch 1 ini, berarti otomatis ini yang di blok switch 1 ini karena lebih besar. Beralih ke poin nomor 3, designated port. Yang designated portnya mana? Pasti yang ini. Lawannya ya udah berarti ini FA01 ini adalah yang melakukan block atau non designated port, atau di RSTP adalah port alternatif atau alternate port. Nah itu tadi 3 itu ada non designated port, designated port sama root port. Cara nentunya tadi. Kenapa di sini bukan non designated port? Karena RSTP ini lebih cepat. Misal di sini yang merah. Kalau di RSTP ini langsung pasti ya ini bakal hijau. Jadi nggak perlu konfigurasi awal seperti awal tadi kayak gini tadi, nggak perlu kayak gini lagi. Misal port ini rusak, maka langsung digantikan dengan yang ini. 01 ini yang rusak digantikan dengan 01 yang ini. Itu RSTP. Kalau STP biasa, maka dia harus konfigurasi ulang lagi seperti ini. Ini rusak misalnya, mau ganti yang ini, nggak bisa langsung. Harus konfigurasi ulang lagi seperti ini. Lama kan? Agak lama tuh, berapa detik. Zaman sekarang disconnect berapa detik aja udah lama. Kan? Maka RSTP ini adalah yang terbaru yang cocok untuk zaman sekarang. Jadi ketika ini mati langsung digantikan dengan yang ini. Oke, mungkin sekian gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.